Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa Markas Inayah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kajian tafsir pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Tentu di bulan ini adalah bulan yang bersejarah buat kita sebagai kaum muslimin, merupakan awal kali penanggalan Hijriyah dan merupakan bulan pertama yaitu bulan Muharram, dan juga sangat bersejarah buat kita sebagai bangsa Indonesia yang pada tanggal 17 Agustus kemarin adalah merupakan hari kemerdekaan kita sebagai bangsa yang diberikan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenyam sebuah kemerdekaan di dalam berbangsa dan bernegara. Dan tentu kesyukuran ini harus kita wujudkan dalam sebuah aksi, dalam sebuah amal, dalam sebuah tanda kesyukuran dengan beramal, mengisi hari-hari kemerdekaan ini dengan sesuatu yang positif buat kita sebagai pribadi, sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa yang besar ini. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kami menghimbau kepada pribadi kami dan kepada masyarakat bangsa Indonesia untuk mengisi hari-hari kemerdekaan kita dengan hal positif, hal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekatkan kita kepada masyarakat kita dan menjadikan bangsa kita satu sama lain saling mendukung untuk mengisi hari-hari yang penuh keberkahan ini. Pemirsa Markas Inayah dimanapun Anda berada, kajian tafsir kita pada hari ini insya Allah kita akan memulai dengan surat An-Naba, yang mana ini merupakan juz 30 dan sudah selesai kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya. Hizbu Al-A'la yang merupakan pertengahan dari juz Amma, di pertengahan kedua atau yang terakhir, dan kita ini mengambil pertengahan yang pertama atau awal sampai pertengahan dari juz Amma ini. Alhamdulillah, surat An-Naba ini adalah surah Makkiyah atau surah Amma. Ya, surah Amma lebih biasa kita dengar dengan surah Amma atau juz Amma atau surat An-Naba yang berjumlah 40 ayat. Juz Amma yang merupakan kalau bicara tentang surat An-Naba, dia merupakan wasat al-mufassal, karena surat Al-Quran itu diantara jenisnya adalah surat al-mufassal, surat yang banyak ayatnya, karena sering dipisah hanya jadi mufassal, fasal, ya, terpisah. Artinya ayatnya pendek-pendek, dan itu mulai dari surat Qaf, surat ke-50 sampai surat ke-114. Dan surah kita ini adalah surah yang terletak pada awsat al-mufassal, artinya pertengahan surat dari yang memiliki ayat-ayat yang pendek, pertengahan. Kemudian yang ujungnya itu adalah masuk di dalam surat Ad-Duha sampai ujung dari Al-Quran, surah An-Nas. Surah ini adalah surah Makkiyah, pemirsa yang sangat berbahagia. Surah Makkiyah tentu lebih kepada penjelasan keimanan, menanamkan keimanan. Bukan berarti surah Madaniyah tidak menanamkan keimanan secara spesifik, juga tetap ada. Sampai pada pembahasan hukum-hukum itu dibahas masalah keimanan. Tetapi penekanan keimanan dan terkhusus lagi keimanan kepada hari kebangkitan, hari kiamat, merupakan salah satu penekanan yang sangat spesifik di dalam surah-surah Makkiyah, dan termasuk dari surah Makkiyah adalah surah kita ini An-Naba, ya, yang berarti kabar yang dahsyat, berita yang besar. Itulah arti dari An-Naba, dari An-Naba. Jadi berita yang besar, dan berita yang besar ini tentu adalah hari kiamat atau Al-Quran secara umum, yang mana Al-Quran itu di dalamnya
ada info yang valid tentang hari kiamat. Bukan sekedar menginfokan tentang hari kiamat di dalam Al-Quran, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencoba untuk mengajak manusia dengan memberikan dalil-dalil akli, dalil secara akal, ataupun tentu dalil secara nakli yang merupakan ayat Al-Quran, untuk mengetahui bahwa Al-Quran itu mengajak beriman kepada hari kiamat. Dan kebanyakan dan hampir seluruh surah di Juz Amma ini adalah surah Makkiyah yang tentu berkutat pada permasalahan yang bersinggungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran atau risalah yang dia bawa, dan juga tentu di antara rukun iman yang paling penting adalah iman kepada hari kemudian, kepada hari kiamat. Nah, inilah menjadi pembahasan utama di dalam surah-surah Makkiyah dan terkhusus pada surah yang ada di dalam Juz Amma. Oleh karenanya bersiaplah kita ya ketika mengikuti kajian di dalam surah-surah Juz Amma, maka kita bersiap untuk masuk kepada pembahasan tentang keimanan pada hari kemudian. Keimanan tentang bagaimana membenarkan risalah Rasulullah SAW lewat Al-Quran yang beliau bawa. Oleh karenanya surat-surat ini adalah surat yang hendak menumbuhkan keimanan, keyakinan, bukan sekedar ucapan di dalam lisan kita, tetapi betul-betul surah-surah ini mencoba untuk menumbuhkan keimanan kepada hari kemudian. Oleh karenanya ayat di dalam surat An-Naba ini dengan pertanyaan, diawali dengan sebuah pertanyaan. Tentu ketika pertanyaan ini menjadi pembuka dari sebuah pembicaraan, maka tentu akan sangat menarik. Tentu akan sangat menarik. Membuka pembicaraan dengan bertanya adalah cara tersendiri untuk menarik perhatian, bukan sekedar cara untuk menarik perhatian, karena memang hal yang dibicarakan dalam surah ini yang sangat besar, ya, merupakan ujung dari kehidupan kita, ujung daripada apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat pertama, amma yatasaalun, tentang apa yang mereka sedang perbincangkan dari kalangan kaum kafir Quraisy ini dengan perkara yang tentu menjadi berita besar di kalangan mereka, karena mereka berkeyakinan, kaum kafir Quraisy, bahwa mereka tidak akan dibangkitkan, mereka tidak akan dihisab, mereka tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan menjadi orang yang hilang setelah meninggal, tidak ada perhitungan. Itulah akidah mereka, itulah keyakinan mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengingatkan kembali tentang ajaran yang ada pada zaman-zaman sebelumnya, yang kemudian diberikan penekanan kembali oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa hari kiamat itu benar adanya. Hari kiamat itu benar adanya. Ya, sementara kaum kafir Quraisy ini dalam kondisi yang mana mereka tidak mempercayai adanya hari kebangkitan, hari pembalasan. Ya, akhirnya mereka bertanya-tanya sesama mereka sendiri, kelompok mereka. Ya, mereka mengatakan, betulkah risalah Nabi Muhammad? Betulkah risalah Muhammad yang mengatakan bahwa ada hari kebangkitan? Ya, amma yatasaalun. Ya, tentang apa mereka bertanya-tanya? Tentang perkara apa yang mereka saling bertanya satu sama lain. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang terjadi, tahu apa yang mereka pertanyakan. Tetapi sekali lagi, pertanyaan ini untuk menimbulkan sebuah informasi bahwa ini perkara yang sangat penting, ini perkara yang luar biasa, ini adalah perkara yang perlu untuk dibahas jauh lebih dalam.
Ya, Allah kemudian menjawab langsung bahwa apa yang mereka pertanyakan itu ada pada ayat setelahnya. Anin naba'il azim, tentang perkara yang besar, sesuatu yang sangat dahsyat. Ya, di dalam bahasa Arab tentu an-naba adalah syai'un azim, khabarun kabir, sesuatu yang besar, perkara yang membuat heboh. Ya, kalau sekarang kita ya tentu banyak perkara yang menghebohkan tanah air, tetapi itu adalah salah satu naba, salah satu berita besar. Ya, kalau sekedar berita namanya khabar. Ya, khabar, berita. Tetapi ketika berbicara tentang sesuatu yang besar yang menghebohkan, maka itu disebut dengan naba. Itulah anin naba'il azim. Mereka bertanya satu sama lain tentang perkara yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ayat ketiga, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan perkara ini, ya tentu kalau kita membahas masalah membuka tulisan para ulama kita dalam tafsir ayat ini, tentu mereka ada yang mengatakan bahwa kabar yang dahsyat, heboh itu adalah ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan tentang risalah Nabi Muhammad, ada yang mengatakan tentang hari kebangkitan. Tentu ini kita bisa kumpulkan dengan sebuah kesimpulan bahwa apa yang mereka perselisihkan, berita besar yang mereka hebohkan di kalangan mereka, ada yang menerima, yaitu orang kafir, dan ada yang membenarkan itu dari kalangan orang-orang beriman bahwa benar adanya, ya itu bisa disatukan menjadi sebuah, dijamak atau dikumpulkan menjadi sebuah kesimpulan bahwa Al-Quran itu memuat tentang berita hari kemudian. Dan juga Nabi SAW mengabarkan kepada mereka bahwa akan ada hari berbangkit. Jadi inilah cara agar bisa mengumpulkan pendapat ulama kita yang mengatakan bahwa berita besar yang dimaksud adalah hari kiamat, karena itulah yang ada di dalam Al-Quran dan juga itulah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya, mereka senantiasa berbeda pendapat dalam masalah ini. Berbeda pendapat dalam artian ada dari kaum mukminin yang benarkan dan juga tentu yang tidak membenarkan adalah mereka yang kafir. Dan pertanyaan tentang hari kemudian, pertanyaan tentang hari berbangkit, hari pembalasan itu sangat banyak di dalam Al-Quran tentang pertanyaan mereka ini. Apakah betul ada hari berbangkit? Ya, yas'alunaka ayyana mursaha. Ya, juga di dalam surat An-Nazi'at, di dalam surat yang lain, yas'alunaka, ketika mereka bertanya kepada wahai Muhammad anis-sa'ah, ya tentang hari kiamat. Dan hari kiamat ini banyak namanya di dalam Al-Quran yang tentu memberikan info kepada kita bahwa hal tersebut sangat sangat dahsyat. Alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Ya, sungguh mereka akan mengetahui tentang perkara tersebut. Dan kalla di dalam bahasa Arab adalah cara untuk memberikan penekanan bahwa sungguh, ya, bahwa mereka akan mengetahui perkara tersebut. Kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan benar adanya dan sungguh benar adanya hari kiamat tersebut. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala mencoba untuk memberikan sebuah cara berpikir, mengajak mereka untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Bagi mereka yang mengingkari tentang hari kebangkitan atau pembalasan, maka Allah Subhanahu wa taala mencoba untuk mengajak mereka berpikir. Ya, dan ini adalah cara Al-Quran untuk membuktikan bahwa hari kiamat itu benar adanya dengan memberikan permisalan tentang kehidupan yang ada di sekitar kita. Ya, kehidupan yang ada di sekitar kita ketika Allah Subhanahu wa taala yang melakukan hal tersebut dan mampu melakukan hal tersebut, maka hal-hal yang disebutkan yang lebih dahsyat lagi akan bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan yang pertama, mengajak mereka berpikir. Ya, kalau kalian mengingkari hari kemudian, maka cobalah lihat beberapa hal penting yang kalian lihat dan rasakan dan nikmati ketika kalian masih hidup.
Silahkan melihat beberapa perkara penting berikut ini kata Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'alil arda mihada. Ya, wahai orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Ya, kalian tidak memperhatikan bahwa bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai hamparan, sebagai tempat yang mudah kalian jalani, ya, hamparan yang bisa kalian fungsikan untuk kehidupan kalian sehari-hari. Ya, seandainya bumi ini miring saja, ya ini berbahaya, tentu susah ya bagi kita untuk bisa hidup. Tetapi kita berada pada hamparan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita beraktivitas di atasnya. Ya, hamparan inilah yang menjadi nikmat tersendiri bagi mereka yang merasakan bagaimana tinggal atau hidup di tempat yang tidak berada pada tempat yang berupa hamparan. Hamparan seperti inilah yang kemudian menjadi nikmat bagi Allah, bagi mereka yang diciptakan Allah untuk beraktivitas di atasnya. Ya, alam naj'alil arda mihada. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai hamparan yang kalian nikmati untuk bisa beraktivitas, ya, aktivitas dengan baik. Dan bukan sekedar bumi yang dijadikan hamparan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bumi ini aman untuk dijadikan tempat beraktivitas, aman untuk hidup, dengan menjadikan gunung sebagai pasaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya mengatakan wal jibala autada. Ya, tempat yang aman ya bisa saja terjadi pada suatu saat bergerak, bergoncang dan seterusnya, dan Allah menjaga itu semua dengan menjadikan gunung sebagai pasak bumi. Wal jibala autada, menjadikan gunung sebagai pasak yang membuat bumi itu tidak bergerak dari tempatnya, aman untuk dijadikan tempat tinggal. Ya. Kemudian Allah SWT melanjutkan wa khalaqnakum azwaja pada ayat ke-8. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala di antara tanda-tanda kekuasaannya, dan Allah mengajak kaum kafir Quraisy untuk berpikir tentang perkara-perkara seperti ini. Bukan sekedar kepada kaum kafir Quraisy saja yang dijadikan objek untuk berpikir, tidak. Tetapi kita sebagai orang yang membaca Al-Quran juga diajak untuk berpikir. Betul ayat ini turun untuk mereka yang mengingkari hari kebangkitan, hari kemudian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mengajak kita sebagai pembaca Al-Quran, mengajak kita sebagai kaum muslimin juga untuk memperhatikan hal-hal seperti ini. Karena Al-Quran ini diturunkan untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Baik mereka yang kafir, rahmat buat mereka. Ketika mereka membacanya, mungkin mereka bisa beriman, atau mereka bisa berpikir dan mereka bisa mengatakan hal yang sebenarnya. Dan juga bagi orang-orang beriman, rahmatan sebagai rahmat, ya karena begitu banyak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak pahala, begitu banyak hal positif yang bisa diambil dari Al-Quran ini. Jadi bukan kita katakan bahwa ini diturunkan kepada mereka yang kafir, yang mereka tidak beriman kepada hari kebangkitan, tidak. Tetapi Al-Quran diturunkan kepada kita sebagai umat Muhammad SAW. Dan cara kita berpikir ketika membaca adalah kita yang menjadi objek, kita menjadi orang yang diajak berbicara. Ya, kita yang diajak bicara oleh Al-Quran. Oleh karenanya jangan dianggap buat mereka, tapi buat kita lah yang paling pertama ketika membaca Al-Quran ini. Dengan sebuah sebuah cara yang lebih dekat kepada tadabbur. Lebih dekat kepada tadabbur itu adalah mengajak kita untuk merasakan bahwa kita lah yang paling pertama menjadi objek dari ayat ini. Jangan menjadikan orang kafir sebagai orang yang paling pertama, tidak. Betul ayatnya turun bagi mereka orang kafir sebagai sababun nuzulnya, sebagai objek pertama kali ayat ini turun, tetapi ketika membaca Al-Quran, kitalah yang paling pertama yang menjadi orang yang sedang diajak berbicara oleh Al-Quran. Artinya, apakah engkau tidak memperhatikan, wahai orang yang membaca Al-Quran, Allah menjadikan bumi itu menjadi hamparan untuk kalian beraktivitas, untuk hidup, dan seterusnya. Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu, wahai pembaca Al-Quran,
ya, menjadikan gunung sebagai pasak bumi agar tidak tergoncang. Wahai para pembaca Al-Quran, bukankah kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpasang-pasang? Ya, wa khalaqnakum azwaja. Ya. Dan inilah cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu menjadikan seluruh hal yang ada di dalam Al-Quran ini itu menjadi hal yang diarahkan kepada kita, bukan kepada orang lain. Jadi kita akan merasakan kenikmatan, kita akan merasakan berinteraksi, berbicara dengan ayat-ayat Al-Quran seakan-akan kita diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, selanjutnya pada ayat ke-9, waja'alna naumakum subata. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tidur itu sebagai subat. Subat itu adalah dalam bahasa Arab artinya al-qat'u, yaitu memutuskan. Gimana ayat ini? Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malam hari, menjadikan tidur itu sebagai pemutus. Ya, artinya memutuskan kita dari kehidupan dunia. Juga makna lainnya adalah memutuskan kita dari pekerjaan, aktivitas kita sehari-hari. Memutuskan kita dari aktivitas sehari-hari untuk mengambil rehat sejenak, mengembalikan kembali tenaga kita, dan juga membuat saluran pencernaan kita, organ dalam tubuh kita bisa beristirahat dan melakukan fungsinya kembali seperti semula, dan terutama pencernaan kita bisa beraktivitas dengan baik ketika kita istirahat dengan baik. Tapi luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan naum atau tidur sebagai bahasanya subat. Ya, subat itu berarti istirahat, memotong hubungan kita dengan pekerjaan, hanya kita istirahat. Tapi ada makna yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala siratkan di dalam ayat ini, di dalam lafaz subat, yang artinya memotong. Ya, memotong hubungan kita dengan kehidupan dunia, yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala memindahkan kita dari alam dunia menuju alam yang selanjutnya. Ya, karena memang tidur itu adalah saudara dari kematian. Tidur itu adalah saudara dari kematian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mewafatkan, ya, yang mematikan nyawa, jiwa seseorang, ya, sesuai dengan kadarnya. Ya. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala ya mewafatkan mereka yang sedang tertidur, ya, fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan hubungan dia dengan dunia bagi yang Allah kehendaki, artinya Allah mewafatkan dia, ya, memberikan takdir untuk mencabut nyawanya ketika tidur, ya, wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan nyawa itu kepada mereka yang sedang tertidur untuk bisa bangun kembali. Oleh karenanya tidur itu adalah sebuah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidur adalah sebuah tanda kebesaran Allah, dan dia merupakan nikmat tersendiri buat manusia, dan juga merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah dalam surat Ar-Rum 30, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah cerita tentang nikmat besar kepada manusia. Di antaranya adalah wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, manamukum bil laili wan nahar wa ibtigha'ukum min fadli. Di antara tanda kebesaran Allah adalah tidurnya kalian di malam hari dan juga di siang hari. Tetapi tentu ketika tidur itu menjadi sebuah nikmat, maka kita akan kebanyakan pada tidur malam, meskipun juga ada tidur di siang hari. Maka kita akan merasakan bahwa setelah bangun tidur, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan Rasulullah SAW ketika berdoa, Nabi berdoa untuk tidur, maka kita akan dapatkan lafaz doanya adalah, ya, Bismillah, ya, Bismika amutu wa ahya. Ya, dengan namamu ya Allah saya mati. Artinya saya tidur, karena memang tidur itu adalah bagian dari kematian. Dan juga tidur itu adalah setelah bangkit atau bangun dari tidur, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita doa, dan disebutkan oleh Nabi SAW dengan doa yang biasa kita baca bersama, dan saya rasa ya kita semua sudah menghafalnya.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya. Dan juga di dalam lafaz yang lain, ya tentu dalam ini sangat banyak doanya, ya. Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi. Ya, segala puji bagi Allah ketika bangun tidur telah mengembalikan rohku kepadaku. Karena itulah memang yang menjadi kejadian ketika tidur, Allah Subhanahu wa taala memegang kembali roh manusia ketika tidur. Ya, memegang ya seluruh roh manusia yang ketika tidur, dan Allah kehendaki bagi yang tetap bangun untuk dikembalikan, dan bagi yang sudah meninggal Allah tidak akan kembalikan lagi rohnya itu. Makanya disebut dengan kematian kecil. Al-mautu al-mautul asghar atau al-mautus sughra, mautatus sughra. Kematian yang kecil yaitu tidur. Agar kita tahu, pertama kita merasakan nikmat, tapi juga di dalamnya ada sebuah pelajaran penting bahwa itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna al-laila libasa, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidur itu, menjadikan malam sebagai libas. Libas itu adalah pakaian, dan pakaian itu adalah yang menutup. Ya, pakaian libas, pakaian yang betul-betul menutup. Dan menutup ini adalah kegelapan malam menutupi seluruh dunia yang terkena dengan waktu malam, betul-betul menutupi seperti pakaian, tertutup sempurna. Ya, tidak ada kemudian satu negara yang berada pada daerah malam, kemudian tiba-tiba dia sendiri yang terang bulatan atau negaranya. Tidak. Kenapa? Karena itulah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan menjadikan siang itu sebagai tempat untuk mencari penghidupan. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di atas kalian sab'an, ada 7 lapis shidada yang begitu kokoh, dan itu adalah langit. Ya, lihatlah hamparan bumi, lihatlah kehidupan kalian bersama dengan pasangan, lihatlah bagaimana istirahat kalian, lihatlah bagaimana langit yang 7 lapis di atas itu. Jadi Allah mencoba mengajak untuk melihat seluruh tanda-tanda kekuasaan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Allah mengajak kita untuk memperhatikan wa ja'alna sirajan wa haja. Di langit yang kokoh itu, di sana ada matahari yang bersinar dengan berbagai macam fungsi yang luar biasa kepada manusia dan makhluk yang lain. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dari awan. Ya, yang unik di sini adalah Allah menggunakan bahasa mu'sirat. Mu'sirat itu artinya sesuatu yang memeras. Ya, memeras. Jadi awan itu seperti bahasanya Allah memeras, ya, seperti diperas awan itu, dan diperas itu tentu tidak jatuh sekaligus. Ya, seandainya air hujan itu jatuh sekaligus, maka tanaman hancur, kendaraan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan akan rusak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah informasi yang luar biasa, yang sangat indah dengan bahasa mu'sirat. Mu'sirat artinya ya yang mengeluarkan dari tempat peperasan itu, ya, diperas, awannya seperti diperas, dan ketika memeras tentu akan turun titik-titik, bukan seperti air bah yang ditumpah, tidak, tapi dia turun seperti titik-titik. Dan ketika turun dengan titik-titik yang begitu banyak, itu lebih aman buat kehidupan. Tumbuhan tidak akan hancur. Kita manusia juga lebih aman ketika di luar. Ketika hujan seperti air bah yang turun, tidak mu'sirat, tidak seperti yang diperas. Ya tentu kalau diperas ya titik-titik ya yang turun, ya mungkin ya tidak ada gunanya payung, mobil, rumah, kita akan hancur semuanya, karena begitu tingginya awan, kemudian begitu dahsyatnya gravitasi dengan volume air yang besar, hancurlah seluruh kehidupan di muka bumi ini. Maka indah sekali Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mu'sirat, yaitu sebagai perasan, ya, air yang diperas yang bentuk titik-titik itu, titik-titik hujan yang membuat kehidupan itu lebih aman dan lebih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan tersebut dengan lafaz mu'sirat seperti perasan yang turun dengan rintik-rintik hujan, ya, titik-titik hujan itu? Maka gunanya adalah linukhrija bihi habban wa nabata, agar Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan, mengeluarkan biji-bijian dari bawah tanah.
Ya, tentu ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa nabata, dan juga tumbuhan baik biji yang ada di dalam tanah ataupun tumbuhan yang sudah tumbuh itu diberikan air oleh Allah sebagai media untuk bisa melanjutkan kehidupannya. Wa jannatin alfafa, dan juga dengan hujan itu Allah menjadikan kebun yang begitu lebat, ya, kebun yang begitu lebat yang enak dipandang mata. Dan orang yang mengingkari hari kiamat melihat semua ini, kehidupan, dan mereka melihat semua ini, ya, makanya Allah mengajak kembali untuk melihat. Mereka punya kebun, mereka punya, dan seterusnya, dan mereka melihat apa yang telah disebutkan di dalam ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Ya, kemudian pada ayat setelahnya, ayat ke-17, inna yaumal fasli kana miqata. Inilah tujuan dari beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tadi, agar mereka tahu bahwa suatu saat akan terjadi hari kiamat. Inna yaumal fasli, sesungguhnya hari Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara hamba itu pasti akan ada waktunya setelah dijelaskan beberapa kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Mungkin sampai di sini pertemuan kita, insyaallah pada ayat ke-17, dan pada selanjutnya kita akan lanjutkan tentang kejadian hari kiamat yang direkam oleh ayat ini. Tentu hari kiamat begitu banyak ceritanya, kita akan diceritakan pada kesempatan yang lain dan surah-surah yang lain. Dan insyaallah mudah-mudahan waktu dan kesempatan diberikan kepada kita dan umur serta kesehatan agar bisa melanjutkan ayat-ayat yang ada tersisa dari surat Amma ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang mampu berinteraksi dengan baik dan maksimal dengan Al-Quran ini, dan menjadikan kita hamba-hamba yang lebih beriman, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.